Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Develino dari kelas 2A akan menjelaskan secara singkat tentang syarat optik atau fiber optik. Syarat optik adalah teknologi dalam telekomunikasi di mana pengiriman data atau informasi melalui perantara cahaya. Struktur pembentuk syarat optik. Yang pertama, core. Core adalah inti dari fiber optik dan tempat lewatnya cahaya. Core adalah inti dari komunikasi syarat optik yang terbuat dari kaca dengan diameter 8-10 mm dan dilindungi beberapa pelindung. Yang kedua, tab atau ribbon. Tab atau ribbon adalah pelindung pertama syarat optik dan core akan dimasukkan ke dalam tab. Dalam satu tab ada satu atau lebih dari dua core atau beberapa core. Tab terbagi dua. Yang pertama, yang berruangan atau lost buffer tab. Yang kedua, yang tidak ada ruangan atau tight buffer tab. Lost digunakan untuk OSP atau di luar ruangan seperti di laut, di tiang-tiang, dan di tanah. Tight digunakan untuk ISP atau di rumah dan di gedung-gedung. Lost biasanya dikasih gel supaya core yang di dalamnya bisa bergerak tanpa tergores. Yang ketiga, kabel. Kabel merupakan kumpulan beberapa tab yang dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kabel sehingga menjadi satu kabel. Yang keempat, subduct. Kabel yang dimasukkan ke dalam subduct yang fungsinya supaya lebih aman lagi. Dalam satu subduct hanya boleh dimasukkan satu kabel saja. Yang kelima, duct. Subduct kemudian dimasukkan ke dalam duct. Dalam satu duct bisa terdapat 3-4 subduct. Duct berfungsi supaya subduct bisa lebih aman lagi. Baiklah, yang selanjutnya atau yang keenam adalah plant. Plant merupakan tempat untuk meletakkan syarat optik atau fiber optik. Terdapat 3 tempat untuk meletakkannya. Yang pertama, di bawah tanah atau di dalam tanah. Yang kedua, di udara atau di tiang-tiang. Dan yang ketiga, di bawah laut. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah core dimasukkan ke dalam tab dimasukkan ke dalam kabel dimasukkan ke dalam subduct dimasukkan ke dalam duct, dan setelah semua dimasukkan ke dalam duct, maka akan dipilihlah tempat untuk meletakkannya atau plant. Baiklah, selanjutnya kabel di syarat optik atau di fiber optik terdapat beberapa jenis penanamannya atau penempatannya. Yang pertama, kabel yang di dalam tanah atau yang ditanam di dalam tanah. Kabel di dalam tanah terdapat lapisan pertama yang berupa jacket atau dikenal dengan PE. Lalu setelah itu terdapat besi yang berfungsi sebagai pengaman atau sebagai armor. Dan setelah besi terdapat water soluble type yang berfungsi untuk memblok air masuk. Lalu setelah itu terdapat cup. Lalu di tengah-tengah cup terdapat string member yang memungkinkan listrik untuk melewatinya. Kemudian ada record yang berfungsi untuk mengelupas PE. Yang kedua, kabel yang terdapat di udara atau di tiang-tiang. Kabel ini terdapat di luar gedung. Pemasangannya ada 2 jenis. Yang pertama, menyambung dengan kabel penggantungnya, dan yang kedua tidak menyambung dengan kabel penggantungnya. Pada yang menyambung dengan kabel pengantungnya, jaketnya dan kabel penggantungnya akan sama bajunya. Sedangkan pada yang tidak menyambung, kabel fiber optik akan dikaitkan pada besi-besi atau baja penyambung. Ketiga, kabel di lautan. Kabel di laut haruslah sangat kuat karena tekanan yang ada di laut amatlah besar. Terdapat 3 tingkatan lapisan armor pada kabel di laut. Pada kabel di laut, tab terbuat dari besi
dan kemudian pembungkus di luarnya terbuat dari benang armin yang sangat kuat. Itulah penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai serat optik atau fiber optik. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.